Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang matematika yang bisa membuat otak kalian sedikit pusing. Atau di video ini saya tidak akan membahas tentang prediksi UMPTKN lagi. Tapi di video kali ini saya akan membuat bagaimana sih cara agar kita belajar tidak merasa bosan atau jenuh. Nah, berhubung kemarin saya live di Instagram saya dan pertanyaan ini tuh banyak banget yang menanyakan, Kak, gimana sih caranya supaya belajar itu nggak bosan, supaya belajar itu lebih semangat lagi, supaya bosan nggak merasa jenuh. Gimana sih caranya belajar yang lama tapi tidak merasakan bosan dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips, ini menurut pengalaman saya ya. Jadi ini cara belajar tidak merasakan bosan versi Leni atau ala-ala Leni gitulah. Oke, langsung saja ya, ini dia videonya. Jadi saya akan memberikan tips bagaimana sih cara belajar supaya teman-teman tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, dan bisa menumbuhkan rasa semangat lagi. Nah, di sini tuh saya sudah konsep. Nah, jadi untuk konsep berdasarkan pengalaman saya yang kemarin, yang tahun 2019 ya, saya memperjuangkan suatu kampus dan suatu jurusan yang saya inginkan sekali dan alhamdulillah bisa tercapai sekarang. Oke, jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu kenapa sih teman-teman bisa merasakan bosan, kenapa sih bisa merasakan rasa jenuh. Nah, bosan itu kalian rasakan itu karena kalian melakukan hal yang sama secara terus-menerus, secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, misalnya kalian belajar, hari ini belajar, besok belajar lagi, dan besoknya belajar lagi, apalagi pelajaran itu mulu. Nah, jadi di situ kalian bisa merasakan rasa bosan atau jenuh dan akhirnya mood kalian untuk belajar itu turun. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips yang pertama untuk teman-teman supaya tidak bosan belajar, yaitu kalian menggunakan metode 50/10. Nah, apa sih Kak maksud dari metode 50/10 itu? Nah, jadi di sini saya jelaskan metode 50/10 itu adalah kalian belajar selama 50 menit, kemudian kalian istirahat 10 menit. Nah, jadi di sini kalian bisa belajar semaksimal mungkin selama 50 menit ya. Jadi kalian bisa mengatur waktunya menggunakan handphone atau memakai jam dinding biasa ya. Kalian lihat waktunya apakah sudah 50 menit. Dan apabila sudah 50 menit, kalian bisa tuh istirahat selama 10 menit. Kalian bisa ngapain saja. Kalian bisa nyemil-nyemil, kalian bisa buka handphone, kalian bisa scroll-scroll Instagram. Nah, jadi pokoknya kalian refreshing, buat otak kalian refreshing, dan akhirnya rasa bosan itu tidak tumbuh karena kalian sudah melakukan refreshing seperti scroll Instagram yang saya maksud tadi. Namun di sini banding 50 dan 10 itu, yang 50 itu belajar, yang 10 menitnya itu refreshing. Jangan kebalikannya ya, kalian baru belajar 10 menit, istirahatnya 50 menit. Nah, jangan ya, karena itu kan kebalikannya. Jadi yang pertama adalah kalian menggunakan metode 50/10. Next, tips yang kedua menurut saya yaitu kalian harus mempunyai target untuk hari itu belajar sampai berapa sih. Kalian mempunyai target hari ini saya mau mengerjakan 30 soal deh. Nah, jadi untuk itu kalian harus mempunyai target 10 soal, 20 atau 30. Kalau saya sih biasanya 20 soal ya per hari, tapi nggak semua matematika sih. Biasanya ada tentang bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, pokoknya 20 nomor lah, terserah itu pelajaran apa, yang jelasnya kita bisa menjawab soal-soal 20 nomor itu dalam sehari. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan target dalam jumlah nomor, semisalnya kalian sudah mengerjakan 10 nomor, nah kalian pasti berpikir, aku harus kerjakan 10 nomor lagi deh supaya selesai, supaya bisa langsung main HP, supaya langsung bisa main game. Nah, jadi gitu kan, kalau kalian sudah mengerjakan 15 nomor, tinggal 5 nomor lagi, buruan. Nah, jadi kalian kan lebih semangat
semangat untuk mengerjakannya. Nah, kemudian ketika kalian memberikan target, kalian juga harus memberikan hadiah dan hukuman kepada diri kalian sendiri. Nah, semisalnya kalian berhasil mendapatkan atau mengerjakan 20 nomor itu, kalian berikan hadiah kepada diri kalian. Semisalnya kalau hari ini saya bisa mengerjakan 20 nomor, saya akan main HP selama 1 jam. Saya akan makan sebanyak-banyaknya. Saya akan nonton film Korea 20 episode. Nah, semisalnya begitu. Kalau kalian tidak menyelesaikan 20 nomor, kalian juga bisa menghukum diri kalian sendiri bahwa kalau saya tidak mengerjakan 20 nomor sehari, besoknya saya harus mengerjakan 50 nomor sebagai hukuman. Kalau saya tidak mengerjakan 20 nomor hari ini, besoknya saya tidak boleh main Instagram dulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian memiliki hukuman dan hadiah, otomatis kan kalian mau memiliki hadiahnya. Nah, jadi kalian lebih semangat tuh belajar dan tidak bosan. Oke, jadi ini adalah tips yang kedua dari saya. Tips yang ketiga ala Leni Agustin, yaitu cari sumber lain. Jangan cuma sumber-sumber itu doang. Jangan cuma menggunakan buku satu tok doang. Jangan cuma berfokus sama buku itu. Kalian harus mencari sumber-sumber lain seperti dari internet yang lebih menarik, atau cari buku-buku yang lain yang lebih berwarna atau kreatif, atau kalian menonton YouTube. Jangan hanya satu video YouTube saja. Jangan hanya menonton video saya saja, karena mungkin kalian sudah bosan dengan muka saya, dengan wajah saya. Jadi kalian bisa mencari referensi-referensi video yang lain yang lebih menarik supaya kalian tidak bosan belajar. Nah, jadi untuk mencari buku yang lain, di sana juga pasti banyak soal-soal, banyak latihan-latihan. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan soal yang lebih greget, nah pasti kalian lebih semangat deh, lebih pokoknya aku harus mengerjakan soal ini, kalau enggak pokoknya harus. Nah, jadi gitu, kalau kalian mendapatkan soal baru, kalian akan greget untuk mengerjakannya. Tapi kalau kalian menggunakan satu buku saja, buku itu lagi, besoknya itu lagi, kalian pasti akan bosan. Apalagi kalau bukunya nggak berwarna, ya kan? Sama, saya juga itu nggak suka buku yang tidak berwarna, apalagi kalau terlalu tebal. Udah deh. Makanya kemarin itu banyak yang tanya, Kak, kemarin lolos UMPTKIN, Kakak pakai buku apa? Nah, saya itu kemarin tidak pernah membeli buku apapun. Di sini saya tidak mengada-ada ya. Kemarin itu memang saya tidak pernah membeli buku apapun. Dan juga ada yang bertanya, Kakak bimbelnya di mana atau tryout di mana? Kemarin itu juga saya tidak pernah bimbel. Memang sih punya niat bimbel, tapi ya keluarga tidak mendukung atau semacamnya lah. Jadi ya udah deh, belajar lewat HP aja, kan HP kan sudah canggih ya, kita sudah bisa menonton video-video pembelajaran di YouTube. Jadi kemarin itu alhamdulillah saya lolos UMPTKIN itu cuma mengandalkan HP, internet, dan video-video di YouTube. Jadi banyak juga yang bertanya, kemarin kakak nonton videonya siapa? Nah, jadi tuh kemarin saya nonton banyak versi ya, banyak video-video YouTube, banyak channel, jadi bukan cuma satu saja, jadi tidak bosan gitu, oke? Next, tips yang keempat, cari suasana yang baru. Nah, gimana sih Kak caranya kita cari suasana baru? Maksudnya bagaimana? Jadi maksud saya itu kalian belajar itu cari tempat-tempat yang berbeda. Misalnya kalian belajar di taman, kalian belajar di mana ya, di kafe-kafe atau di restoran. Misalnya kalian sesudah makan, kalian bisa tuh buka-buka buku, baca-baca sedikit saja. Yang jelas ada bisa masuk di pemikiran kalian. Jangan di rumah terus, di meja belajar terus, di ruang tamu terus. Itu akan menimbulkan kebosanan kalian karena yang kalian lihat itu terus. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi di awal video, kebosanan itu karena kalian mengerjakan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang. Nah, misalnya kalian belajar di rumah teman si A, kemudian besoknya si B, kemudian besoknya si C, kan itu suasananya baru, temannya juga baru, jadi itu bisa meningkatkan semangat kalian dan mengurangi rasa kebosanan dan kejenuhan. Kalian juga bisa belajar bersama teman-teman kalian atau di mall, di restoran, di kantin-kantin sambil nyemil. Wow, mantap banget. Oke, jadi kalian cari suasana baru yang membuat mood kalian lebih meningkat lagi untuk belajar.
Next tips dari aku yaitu belajar sama teman. Nah, yaitu belajar sama teman, kalian bisa berdiskusi, belajar bareng. Tapi di sini saya menegaskan karena ada tuh yang namanya belajar bareng pada saat ngumpul, ya nggak belajar, malah berbincang-bincang saja, malah nyemil, malah nonton drakor, malah live di Instagram. Banyak itu kan ya, saya juga pernah gitu kok. Jadi saya di sini menceritakan pengalaman juga. Niatnya sih mau belajar, hubungin teman, belajar yuk di sini, di sini, di sini. Tapi pada saat sampai di tempat itu kitanya nggak belajar, kita malah ngomongin si A, ngomongin si B, istilahnya gibah ya guys. Jadi di sini saya memberikan motivasi belajar bersama teman. Prinsipnya begini, semisalnya kalian belajar bersama si teman A, misalnya si A itu masih belajar sedangkan kalian sudah berhenti belajar, pasti kalian berpikir aku harus belajar lagi deh, kenapa sih teman aku harus lebih belajar lebih lama, kenapa sih dia nggak bosan belajar, aku juga harus seperti dia. Nah pasti teman-teman lebih semangat karena temannya itu lebih belajar dan terus belajar, akhirnya kalian termotivasi juga untuk selalu belajar. Jadi kalau kalian mau belajar bersama teman, kalian juga harus pilih-pilih teman yang rajin. Jangan pilih yang katanya sih mau belajar, tapi ujung-ujungnya ngajak nonton film. Nah, kalau mau belajar ya belajar. Bisa sih nonton film, tapi setelah belajar gunakan metode 50/10 tadi yang di awal, oke? Oke, next tips yang terakhir agar belajar kalian tidak bosan, tidak jenuh, dan tambah semangat lagi yaitu berdoa. Nah, jangan lupa untuk berdoa di setiap permulaan belajar. Kalian awali belajar kalian dengan berdoa. Semoga apa yang kalian pelajari hari itu tetap bisa menyerap di otak kalian, tidak masuk kemudian keluar deh. Biasanya gitu kan, hari ini belajar kemudian besoknya ketemu soal itu lagi malah lupa. Nah jadi seperti itu, kalian jangan pernah lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa semoga pelajaran apa yang kalian pelajari hari itu bisa kalian ingat selama-lamanya lah. Oke, jadi itulah tadi tips dari saya, semoga bermanfaat. Segitu dulu video kali ini, semoga tips belajar yang menghilangkan rasa bosan, menambahkan rasa semangat kalian itu bisa bermanfaat bagi kalian. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan komen di bawah. Kalian juga bisa request video apa lagi yang harus saya buat untuk teman-teman pejuang UMPTKIN tahun 2020. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan share ke seluruh teman-teman kalian yang akan mengikuti UMPTKIN tahun 2020. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, leniagustin10, dan info.umptkin, karena sekarang itu saya sedang mengadakan tryout gratis ya UMPTKIN. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.